Baik, acara akan segera kami mulai. Dimohon kepada Ibu Dekan, Ibu Dr. Suryani Eskep, Nurse Mkep, dan pemateri kita, Ibu Vivin Puji Puspitasari untuk naik di atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Vivi Puji Puspitasari Eskep selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Sri Haryuni Eskep Nurse Mkep selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri. Yang kami hormati Ibu Fauzia Laili SST Mkep selaku Kaprodi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri. Yang kami hormati Ibu Anis Nikmatul Hikmah SST BD Mkes selaku Kaprodi Pendidikan Profesi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri, serta teman-teman yang kami sayangi yang sudah hadir pada acara pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, Sabtu tanggal 18 Mei 2024, kita dapat menyelenggarakan acara kuliah pakar mahasiswa sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan dengan tema analisis situasi IMS HIV serta peran bidan dalam penurunan IMS HIV dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Arum Sukmawati selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Kadiri, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima foto bersama, acara yang keempat penyampaian diskusi dan materi, acara yang ketujuh penyerahan sertifikat kepada narasumber, dan acara yang terakhir penutupan. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara kuliah pakar mahasiswa sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara dapat berjalan lancar sampai dengan akhir kegiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya doa. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, membuka hati, dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Kadiri. Hadirin dimohon untuk berdiri dan yang bertugas disilakan.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Haryuni S. Gablar MK selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri, sekaligus membuka acara kuliah pakar mahasiswa sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan dengan tema analisis situasi IMS HIV serta peran bidan dalam penurunan IMS HIV. Kepada Ibu Dr. Sri Haryuni S. Gablar MK, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Vivit Puji Puspitasari Sarjana Bidanan, narasumber dan pakar hari ini. Yang saya hormati Kaprodi S1 Bidanan dan Profesi Bidan. Yang saya hormati dosen dari Prodi S1 Bidanan dan Profesi Bidan. Yang saya hormati adik-adik yang membantu jalannya Golkar pada hari ini, serta seluruh mahasiswa baik sarjana kebidanan maupun profesi bidan yang hari ini hadir secara offline maupun secara virtual lewat Zoom meeting yang tentunya saya banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang tiada tara dan bisa melaksanakan kuliah pakar khususnya pada prodi sarjana kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Tentunya dengan mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar sampai akhir. Yang kedua, semoga selamat mengucapkan kepada junjungan teladan kita Nabi Muhammad SAW serta sahabat, keluarganya dan senantiasa menjadikan beliau sampai zaman nanti. Saya di sini selaku dekan mengucapkan selamat datang kepada Vivit selaku narasumber kita. Saya mengucapkan terima kasih Bu atas waktunya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan mahasiswa kami. Kebetulan judulnya panjang ya, kurang lebihnya temanya terkait tentang HIV, di mana judul ini tentunya berkaitan dengan salah satu ciri dari prodi satu kebidanan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri, Bu. Sehingga alhamdulillah Ibu bisa memberikan ilmunya kepada kami semua pada hari ini, dan semoga itu nanti bisa menjadi amal jariah bagi panjenengan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada prodi khususnya dan para dosen yang sudah melaksanakan sesuai dengan programnya bahwa dalam setiap semester wajib harus ada kuliah pakar, dan alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini 18 Mei hari Sabtu. Adanya ini saya harapkan adik-adik khususnya yang biasanya belajar dosen kelas ya, hari ini ada hal baru gitu ya. Apalagi Bu Vivit ini kerja di puskesmas ya, puskesmas, jadi nanti bisa secara teori maupun secara di lapangan itu seperti apa sih, bagaimana sih peran bidan dalam mengendalikan IMS HIV gitu ya. Dan tentunya kalau yang ini punya profesi bidan, mahasiswa yang profesi bidan, karena kalau di sarjana lebih banyak di kelas ya, mungkin di lapangan biasanya tiap semester atau tiap tahun sekali ya sesuai dengan kurikulum. Sedangkan yang di profesi bidan kan sudah langsung praktek di lapangan. Nah itu nanti aplikasi nyatanya ya, bagaimana khususnya mungkin saya nggak hafal ya nama mata kuliahnya namanya apa, tapi tentunya itu nanti akan ada yang berlebih ya terkait tentang masalah ini seperti apa, mengingat sekarang tuh epidemiologi atau jumlah kasus HIV semakin lama semakin terus meningkat. Diharapkan nanti peran bidan itu bisa
syukur-syukur kalau bisa mencegah gitu ya. Misalnya sudah terlanjur kejadian, bagaimana apa yang tata laksananya seperti apa yang harus dilakukan. Mungkin itu saja kurang lebih saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa bermanfaat tentunya baik ya untuk semuanya ya, Vivit ya, mungkin bisa berbagi ilmu dengan adik-adik, supaya adik-adik juga begitu bisa menyerap ilmunya dari narasumber. Kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai atau kurang berkenan yang di Zoom meeting, saya mohon untuk adik-adik mahasiswa dan mungkin ibu mahasiswa mohon tetap bisa perhatikan atau dicermati ya untuk acara hari ini ya. Meskipun lewat Zoom meeting jadi tetap on cam kalau bisa gitu. Mungkin demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dikasih tugas membuka acara pada hari ini, maka kuliah pakar analisis situasi IMS HIV serta peran dalam penurunan IMS HIV secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Sri Hayuni SKPNS MK. Acara selanjutnya sesi dokumentasi dimohon kepada Ibu Pemateri, Ibu Vivit Puji Puspitasari SK, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Sri Hayuni SKPNS MK, Ibu Fauzia Laili SST MK, selaku Kapolri Sarjana Kebidana, Ibu Anis Nikmatul Nikmah SST BD MK, selaku Kapolri Pendidikan Profesi Kebidanan, serta Ibu dosen untuk berkenan mengambil posisi tempat di depan untuk sesi dokumentasi. Acara selanjutnya penyampaian materi dan diskusi dengan tema analisis situasi IMS HIV serta peran bidan dalam penurunan IMS HIV yang akan disampaikan oleh Ibu Vivit Puji Puspitasari SK. Untuk acara selanjutnya akan dipimpin oleh moderator, dalam hal ini kepada Saudari Ayatiska Aris Insiati. Disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan kepada MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Aula B105 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya Ayu Diska Arlisyati selaku moderator yang akan memimpin jalannya penyampaian materi pada hari ini yang akan membahas mengenai analisis situasi IMS dan HIV beserta peran bidan dalam upaya penurunan HIV di Kota Kediri. Bersama pemateri kita, Ibu Vivit Puji Puspitasari Eskep. Kita beri aplaus dulu kepada pemateri kita. Baik, sebelum menuju acara inti, izinkan saya membaca kurang vitae dari pemateri kita. Nama Ibu Vivit Puji Puspitasari Eskep. Lahir di Kediri tanggal 24 Januari 1987. Alamat di Perum Jolo Arto, Rio 2, nomor 4A, Kelurahan Manis Renggo, Kecamatan Kota Kediri. Riwayat pendidikan tahun 1994 sampai dengan 1995 di SDN Sanon 1, 1999 sampai dengan 2001 di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kediri, tahun 2001 sampai dengan 2004 di SMA Negeri 1 Papar. Tahun 2004 sampai dengan 2007 di Akbid Dharma Husada Kediri, serta tahun 2022 sampai dengan 2004 di IIK Strada Indonesia. Riwayat pekerjaan tahun 2008 sampai dengan 2011 di Klinik Dharma Husada Kertosono, tahun 2019 sampai dengan sekarang memegang koordinator pelayanan HIV/AIDS di Puskesmas Kota Wilayah Selatan. Kurang lebih sudah 13 tahun ya Bu. Beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Selama pemaparan materi diberikan kepada peserta yang hadir serta peserta yang mengikuti melalui online untuk menyimak pemaparan materi. Materi akan disampaikan kurang lebih selama 60 menit dan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Langsung saja kepada Ibu Vivit Puji Puspitasari. Silakan. Terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kaprodi S1 dan Ibu Kaprodi Profesi Dekannya tadi sudah ada keperluan juga. Dan kepada yang saya hormati Ibu dosen dan teman-teman yang hadir secara offline maupun secara online, nanti kita selama 60 menit ke depan kita akan sharing ya. Jadi nanti kebetulan ada teman-teman offline yang offline ini kan juga lapangan, banyak yang lapangan juga. Jadi nanti kita akan sharing ilmu gitu ya. Ini langsung ke materi saja untuk slide-nya. Nanti untuk berdiri boleh izin berdiri nggih. Nanti kalau ini capek duduk nanti saya akan muter-muter deh biar lebih dekat sama teman-teman semua. Nah, nanti di sini untuk sharing kita hari ini itu tentang analisis situasi IMS HIV dan peran bidan dalam penurunan IMS HIV itu sendiri. Ini pertama saya akan membacakan ansip dulu nggih untuk analisa situasi HIV Kota Kediri. Ini sampai dengan Maret, jadi triwulan 1. Jadi nanti di Kota Kediri ini sendiri, kebetulan ini kita di Kota Kediri ya, jadi saya akan
membacakan ansitnya yang di Kota Kediri sampai Maret. Nanti biasanya untuk Kota Kediri sendiri itu Januari, Februari, Maret. Nanti setiap bulan itu kita ini kan apa namanya munculkan ansitnya. Berikutnya tuh suratnya. Untuk di Kota Kediri sendiri pelayanan HIV itu ada 9 puskesmas, 7 rumah sakit sama 1 lapas. Jadi di lapas itu ada klinik. Kebetulan di Kota Kediri itu ada lapas ya, kalau jenengan tahu itu di utaranya Sekartaji, kiri jalan itu ada lapas. Untuk di lapas itu baru tahun ini dia melakukan pelayanan untuk VCT sendiri di lapas itu. Sebelumnya kerjasama sama puskesmas. Nah ini ya bisa dilihat di situ ada 9 puskesmas. Kota Kediri itu ada 3 kecamatan, Kecamatan Pesantren, Kecamatan Kota, sama Kecamatan Mojoroto. Kebetulan kampus ini adalah masuk Kecamatan Mojoroto. Di sini ada setiap kecamatan ada 3 puskesmas, jadi 9 puskesmas. Kemudian ada rumah sakit. Di situ terakhir nanti ada klinik. Di sini semua melayani untuk IMS, PCT, PITC. Nah untuk PMTCT-nya itu hanya di Gambiran. PMTCT itu untuk yang ibu hamil, itu ada di Gambiran. Nah yang untuk PEP itu hanya di Puskesmas Pesantren 1, timurnya Baptis, Rumah Sakit Baptis kanan jalan. Untuk PrEP ini adalah baru tahun ini. PrEP itu jadi untuk pasangan yang beresiko dia minum ARV juga. Seperti itu. Kalau kebidanan itu biasanya kita dengan kontrasepsi darurat atau pil kondar. Jadi ada masa ininya. Kalau pil kondar itu kan begitu 2 jam ya. Masa berlakunya. Kalau ini 24 jam. 2 kali 24 jam jadi 2 hari. Itu yang untuk PrEP ya, sekilas PrEP. Kemudian berikutnya jadi untuk ini jumlah kumulatifnya itu total HIV-nya mulai 2023 ya, tidak 2024 aja. Itu yang totalnya HIV-AIDS itu 2000 sekian, 2500, HIV-nya 2035, untuk AIDS-nya 400, untuk yang hidup dan meninggal itu jumlah terbanyak adalah memang laki-laki. Nah, karena kenapa laki-laki jumlah banyaknya? Karena di Kota Kediri, karena Kota Kediri ini ibaratnya telur ceplok. Jadi Kota Kediri itu kuningnya. Nah, putihnya itu ada Tulungagung, Nganjuk, Menggalek, Kabupaten Kota Kediri sendiri, Jombang, seperti itu. Jadi kebanyakan itu teman-teman di luar Kota Kediri itu senang periksa di Kota Kediri. Kenapa? Mungkin petugasnya atau gitu ya. Jadi lebih senang dia periksa ataupun akses di Kota Kediri. Dan kebetulan kenapa laki-laki banyak di sini banyak di Kota Kediri saja. Teman-teman LGBT itu kebanyakan yang LSL. Ada yang tahu LSL? Ya. Jadi LSL di sini kami tegaskan lagi bukan laki suka laki, tapi laki sek laki. Jadi dia memang melakukan hubungan seksualnya dengan laki-laki. Jadi tapi mereka itu hetero, jadi bisa melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Beda dengan gay. Kalau gay memang laki aja gitu ya. Bidan harus tahu seperti itu. Jadi untuk laki sek laki tinggi sekali. Jadi kalau teman-teman buka Facebook di kelompok laki-laki apa ya? Laki sek
laki-laki atau apa ya, saya lupa. Itu ada sekian 5.000 anggotanya itu ada 5.000 ada 14.000 kayak gitu. Jadi itu memang sudah ya, tidak jadi ini rahasia umum lagi ya. Jadi memang teman-teman komunitas mereka punya komunitas, mereka punya komunitas, jadi mereka juga rajin untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Slide berikutnya, rajin melakukan pemeriksaan 4 bulan sekali. Walaupun mereka beresiko tapi mereka sadar. Tapi ya itu tadi angka HIV-nya memang di ya kan 1000 sekian. Nah ini mulai 2003 sampai 2004 sampai 2024 itu kenapa yang tertinggi di 2020 ya 2020 2019 2020 itu mulai meningkat itu karena COVID itu jarang ada yang periksa. Mau ke layanan itu juga takut kayaknya teman-teman itu. Kemudian sudah mulai lagi karena memang kita harus rajin sosialisasi terutama paket pengaman untuk di Kota Kediri kasus tertinggi memang di teman-teman komunitas untuk kasus penasur, penggunaan nafsa atau tato tinde itu banyak tapi dia sudah melakukan pelatihan. Jadi teman-teman yang punya tato kita pelatihan sudah survei memang pakai jarumnya seperti itu terlatih. Untuk penasur Kota Kediri masih ada tapi kebanyakan pendatang dan mereka sudah tahu kalau tidak sama teman-teman suntiknya seperti itu. Untuk penasur kita kira aman sih untuk walaupun dia pakai narkoba suntik tapi dia jarumnya nggak bergantian sama temannya. Ya. Untuk ini Januari meningkat. Januari itu 23 sekali. Kemudian ini puskesmas kami di Januari itu menemukan 2, jadi saya turun 2 itu. Seperti itu. Untuk Februari, Maret mulai menurun, tapi nggak tahu nanti di April belum ini. Yang saya sampaikan tadi, telur ceploknya di situ. Sampai Sidoarjo juga ya. Tuh, berikutnya. Nah ini yang Kota Kediri saja. Yang Kota Kediri saja. Banyak ya. Tapi ini yang Doroto itu biasanya temuannya yang luar kota juga. Ini umurnya produktif ya. Jarang di usia lansia jarang kita temukan. Memang usianya produktif dia aktif untuk hubungan seksual. Karena kebanyakan memang penularannya sama resikonya dari hubungan seksual. Karena memang suntik atau itu memang jarang sekali. Apalagi dari ibu hamil yang reaktif untuk ke anaknya jarang sekali. Saya punya 3 pasien, alhamdulillah anaknya bayinya juga lagi 6 bulan non reaktif. Berikutnya ini di kalangan wira swasta untuk kerjaannya banyaknya mahasiswa juga banyak. Kebanyakan mengeluar khusus di karena banyak juga di Kota Kediri. Ini kenapa ibu hamil banyak sekali yang dites dan yang reaktif ya? Untuk yang hamil sama calon pengantin di Kota Kediri memang wajib. Kebetulan Kota Kediri ada Perwali tahun 2017 yang mewajibkan semua calon pengantin dilakukan pemeriksaan HIV. Untuk calon pengantin di Kota Kediri wajib vaksinasi yaitu HIV/AIDS sendiri, HPSAG dan
TPHA, wajib hukumnya di Kota Kediri memang ada perwalinya tahun 2017. Nah, di situ kalau menikah dengan orang Kediri pasti diperiksa, walaupun itu bukan orang Kediri. Kalau menikah numpang di Kediri itu wajib menikah, wajib diperiksa. Wajib menikah, berarti nggak tidur ya, nggak ngantuk ya. Oke. Terus untuk apa namanya yang itu baik yang di KUA maupun di catatan sipil. Wajib untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, kenapa dicatin calon pengantin wajib melakukan pemeriksaan menjaring supaya nanti waktu kehamilan, waktu persalinan, apabila ditemukan reaktif HIV ataupun TPHA bisa dilakukan pengobatan dulu untuk ARV. Apabila ditemukan reaktif HBsAg bisa dipersiapkan vaksinnya HBIG untuk si bayinya. Oh sudah ya. Berarti langsung materi ya di sini ya. Monggo lanjut. Nanti di materi yang saya sampaikan nanti banyak gambar-gambar sih. Lebih ke gambar nanti berikutnya sharing baru kita ngobrol apa yang pernah jenengan semua temukan atau yang jadi pertanyaan karena HIV itu sendiri masih diskriminasi dan stigmanya masih tinggi. Ya Pak nakes saja banyak yang masih stigma diskriminasi seperti itu. Jadi di layanan pun ada pasien ini pasti gang semua. Oh, tapi kita harus tahu dulu penyebab bisa tertular itu apa, cara penularannya bagaimana. Dengan kita memahami cara penularannya bagaimana, penyebabnya bagaimana, faktor resiko, kita pasti nggak akan stigma itu, diskriminasi itu. Padahal masih ada penyakit menular lainnya yang penularannya tidak sehebat HIV. Ada yang tahu? Teman-teman di sini ada yang tahu? Contohnya ini contoh TBC. Kita batuk nggak pakai masker kan bisa cepat tertular. HBsAg pun juga seperti itu, penularannya juga tidak seheboh HIV. Kalau HIV memang harus dari cairan tubuh. Cairan tubuh pun juga enggak lewat udah, enggak lewat keringat kayak gitu. Seperti itu guys. Jadi diskriminasi, stigma dari diri kita dulu aja. Nanti setelah itu apabila di lingkungan waktu di lapangan ketemu orang yang stigma, kita berikan pengertian, kita berikan penjelasan supaya tidak terjadi stigma itu sendiri. Padahal kita sebagai nakes faktor resikonya juga ya kita juga harus faktor sendiri. Contoh nih nanti teman-teman pas di lapangan nyuntik mau nutup harusnya kita nutupnya jadi seperti ini pakai sarung tangan karena kesusu nutupnya seperti ini nggak taunya gini udah habis suntik KB kayak gitu ya kita juga terkena gitu. Maksudnya kita juga faktor resiko untuk itu sendiri gitu loh. Jadi memang kebetulan yang di lapangan mesti sering merasakan di jarum suntik itu sendiri atau mungkin nanti waktu komunitas pemberian ini imunisasi. Kalau teman-teman dari kampus itu biasanya kerjasama atau membantu untuk memberikan ke sekolah-sekolah. Itu juga pasti namanya juga kita pasti atau apa buru-buru gitu kita kena jarum suntik seperti itu ya. Kita benar-benar sebagai nakes harus pada untuk itu. Untuk langsung materi bisa ditampilkan. Ini untuk IMS sendiri izin berdiri. Nah untuk IMS itu sendiri pengertiannya kecil ya, selalu kecil enggak kan?
Untuk IMS itu sendiri yaitu infeksi menular seksual. Jadi ini sangat penting sekali kita sebagai ibu bidan, sebagai nakes yang di lapangan. Jadi untuk IMS pada ibu hamil, makanya kenapa ibu hamil harus ANC terpadu. ANC terpadu harus dilakukan di trimester 1. Harus begitu kita menemukan ibu hamil, kita bersama-sama ibu kader. Begitu ada ibu hamil langsung dilakukan pemeriksaan ANC terpadu. ANC terpadu di sini meliputi semua pemeriksaan eliminasi tadi, pemeriksaan gigi, pemeriksaan kalau labnya lab lengkap ya, lengkap oleh HB, gula darah, terus triple eliminasi urinnya seperti itu. Untuk gigi konsultasi di gizi juga ANC terpadu. Nah, apa ada ibu hamil yang kena IMS? Ada. Kami sebagai bidan yang di lapangan sering menemukan. Nah, kebetulan ibu hamil ini kalau ada masalah tentang kewanitaan atau IMS tidak tahu sih IMS itu apa ya namanya juga ibu pasien kita kan taunya keputihan aja, gatel kayak gitu. Dia tuh nggak mau periksa, jadi kayak malu, lebih ke malu, lebih ke bukan sepenting nggak sakit gitu. Padahal di situ ada keputihan bau, kena hijau kayak gitu. Nah itu untuk IMS itu sendiri. Itu memang untuk IMS menyebabkan ini ya. Di sini ada kehamilan ektopik, abortus spontan ya, prematur, infeksi kongenital. Makanya kenapa harus di-screening sedini mungkin. Monggo, lanjut. Untuk hamil memang sekali memang harus dilakukan screening sedini mungkin. Nah, untuk IMS itu sendiri kelihatan ya. Untuk IMS itu sendiri yaitu disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, jamur. Penularannya memang lewat hubungan seksual, jadi tidak lewat darah seperti HIV tadi. Penularannya lewat hubungan seksual yang tidak aman. Kok hubungan seksual tidak aman? Berganti pasangan dan tidak memakai kondom. Tapi kalau memang benar-benar pasangannya dan nggak pakai kondom, kebetulan banyak teman-teman yang nakal, dia tidak memakai kondom dan menularkan ke pasangannya. Seperti itu. Kenapa kasus IMS sama HIV pada ibu rumah tangga itu tadi memang tidak bisa menyalahkan si bapak ataupun ibunya, memang jalannya berdua mungkin ya. Jadi memang harus ada komunikasi itu tadi. Slide. Nah, ini lebih ke gambar ya di sini ya. Monggo berikutnya ini ke gonore, kencing nanah. Nah, ini untuk gonore ini disebabkan oleh bakteri ya, oleh bakteri. Jadi untuk kelompok beresikonya memang usia produktif seperti tadi di slide transit, aktif seksual, dewasa muda 15-30 tahun, memiliki pasangan seks lebih dari satu. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia memang pasangannya lebih dari satu, bisa tidak memakai. Nah, seperti itu. Nah, ini lebih ke perkotaan atau pedesaan sama saja sih. Sekarang tidak ada perkotaan sama saja. Sekarang sosmed juga di mana-mana, jadi tidak ada perkotaan. Lanjut. Yang oh ya. Nanti lebih ke gambar saya materinya ini. Nah ini untuk GO ini ditularkan aktivitas seksual, jadi biasanya ada oral sex. Kebetulan untuk teman-teman saya di lapangan yang LSM, dia hubungan seksualnya lewat anal. Jadi ya gimana lagi? Memang dia
LSL kematian lewat seksual lewat akal ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan karena memang nggak tahu ini kode lingkungan sih itu lingkungan itu jadi biasanya memang jarang sih untuk teman-teman lesbian terkena IMS sekali kalau dia tidak menggunakan dildo. Kalau dia menggunakan alat bantu seksual, dia bisa terkena IMS karena mungkin tidak steril ya. Tapi untuk teman-teman yang LSL, teman-teman G, kalau tidak pada pasangan saja, pasti ada Tuhan kalau di lapangan. Pertama mulai dari apa namanya? Mulai dari pemeriksaan pertama itu kencing panas. Setelah kencing panas, minggu depannya periksa lagi belum kencing nanah. Habis itu top dulu ya. Top dulu kita teman-teman itu biasanya kan BO ya. Jadi top dulu open BO. Terus kan kita nggak sebagai nakes nggak bisa open BO ya Allah ini. Ibu bisa semua kebutuhan. Saya beli paketan, saya butuh beli outfit. Saya belum kalau bisa ya apa BO. Kita sebagai petugas kesehatan bisa apa? Untuk kita mau beli baju aja sebulan mikirnya aman saya bilang gitu. Jadi saya sudah 13 tahun, masih 13 tahun ya untuk dampingi teman-teman di lapangan. Saya tuh di dompet selalu bawa candy. Kita nyebutnya candy karena biar tidak ini ya di dom gitu kan nggak enak. Kita nyebutnya candy sama plecong. Jadi untuk teman-teman LSL pasti butuh plecong, lubrikan. Ya, lubrikan ya. Dananya hilang. Jadi di dompet saya selalu bawa candy. Kenapa? Kalau ketemu di lapangan sama teman-teman. Ya teman-teman di lapangan saya tuh cek bawa candy. Saya buru-buru tadi saya bawa gitu. Hah? Saya bukan pelaku. Saya harus ini teman-teman yang di lapangan sudah. Kan lagi candy di dompet. Tapi pelecongnya nggak bawa yang sampai di Indomaret saya bilang kayak gitu. Ya, sampai di Indomaret aja. Sudah. Karena memang apa namanya? Kerjaannya seperti itu, saya mau gimana lagi? Sama halnya sama PSP. PSP ada yang tahu? PSP itu penjaga seks perempuan. Jadi teman-teman saya itu ada yang LSL, PSP, dan teman-teman semua itu punya komunitas. Jadi tidak apa namanya? Tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri saya susah untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi kita lanjut di sini untuk ini ya gejala pada perempuan ya. Ini untuk yang perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual. Jadi untuk teman-teman yang offline, teman-teman yang di sini yang online, jadi untuk yang sudah melakukan hubungan seksual. Jadi kan di sini ada mbak-mbak yang belum menikah dan belum melakukan hubungan seksual, jadi tidak akan merasakan kalau apabila dia IMS gitu ya. Di sini ada awalnya sih memang keputihan gatal biasa, ada yang masturbasi seperti itu, gumpal kayak gitu, bukan yang keluar cairan lendir yang bening. Kalau keluar lendir yang bening itu adalah bubur ya, jadi harus bisa bedakan ya. Ini nggak nyaman nggak itu. Jadi untuk keluhan ini harus bisa bedakan lendirnya bagaimana. Lanjut. Nah ini untuk komplikasi pada kehamilan, terus nanti kehamilan di luar kandungan prematur. Lanjut. Nah ini mulai gambar-gambar ya. Mohon maaf ini gambarnya agak. Nah ini yang tadi saya bilang Don Sewu ada hanya minoritas di sini.
Ada nggih. Ngapunten nggih. Ini lanjut untuk yang tadi ya, kenyataan tadi ya. Lanjut, ini banyak gambar-gambar yang sebenarnya ini gambarnya ada saya setiap pasien selalu permisi saya gambar tujuannya apa. Kalau nanti ada yang teman-teman yang pengen tahu langsung saya bisa nunjukin gambar seperti ini. Ini yang di porsio nggih. Ini yang sebelah ini yang porsio, ini yang servi. Ini yang vagina, ini yang porsio. Lanjut. Nah, ini untuk babynya yang telat gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang untuk kondiloma. Kondiloma untuk pengertiannya gatal dan panas sekitar organ kelamin, pertumbuhan tanpa nyeri, mula-mula datar, kemerahan dan merah kutil. Jadi untuk kondiloma itu sendiri dia tidak hanya pada perempuan atau laki-laki. Saya punya dia kayak tumbuh persis seperti kondiloma di simfisisnya laki-laki kebetulan sama di area mata. Kita nggak tahu awalnya itu di posyandu ceritanya. Posyandu. Terus ada dia tumbuh di mata, sebelah kiri dan di perut, di dada itu dia persis sekali sampai kutil. Bening enggak merah, bening kayak gini, enggak isi air. Terus sama kader sama Bu Bidan yang posyandu dirujuklah ke puskesmas. Sampai puskesmas kita curiga ambil darahnya karena si balita ini pucat sekali. Kita inisiatif HB. Ternyata benar HB-nya 5. Setelah kita lakukan HB, kita kebetulan yang nganter itu rewangnya yang ngomong. Kita nggak bisa pemeriksaan karena harus tanda tangan orang tua karena masih belum punya KTP, harus yang visit itu sendiri harus yang punya KTP. Kemudian kita inisiatif untuk boleh sebelumnya ya. Kita mencuri darah itu. Kita mencuri tanpa persetujuan karena orang tuanya masih kerja. Kita tes HIV reaktif 1 benar-benar strep reaktif. Itu darah kita simpan, besok orang tua kita datangkan benar ternyata dia reaktif. Ibunya mungkin kan darah dapat dari mana sih virus itu tadi. Akhirnya ibunya kita tes di hari besoknya kita sudah dapat persetujuan, ibunya sudah dapat persetujuan, berarti kita aman sebagai nakes. Akhirnya kita cek ulang, reagen 1, 2, 3, reagen semua. Terus berarti di sini masih kesalahan nakes lah, kita kecolongan di ANC-nya. Nah, ternyata setelah kita buka di posyandu tadi, buku KIA-nya, itu hamilnya waktu COVID. Jadi waktu COVID memang tidak kita tidak fokus pada ibu hamil atau terpadu karena meminimalkan pasien ibu hamil ke puskesmas pada saat itu memang benar-benar diminimalkan karena apa? Di puskesmas benar-benar petugas itu namanya COVID. Waktu itu si Alfa ya yang melaki Alfa. Delta 2019. Kematian banyak yang meninggal itu ya. Iya, salah satu sarjananya si Delta juga. Itu setelah kita ternyata benar-benar di waktu COVID. Iya, waktu hamilnya berarti kita sudah kecolongan. Akhirnya sudah dilakukan. Langsung kita rujuk ke Gambiran karena dia anak harus didampingi oleh spesialis anak untuk khususnya ARV juga. Kita lakukan rujukan ke PDP, juga minum
ARV selang 1 bulan semuanya hilang. Jadi mulai yang di mata, yang di dada, sama yang di bisnis itu benar-benar mengecil dan hilang. Nah, itu berarti masuk stadium 3 karena di HIV itu memang ada 4 stadium awal, stadium 2, 1, 2, 3, 4. Kalau stadium 3 itu memang sudah ada di situ sudah HB-nya, kita lihat dari HB-nya ya, HB-nya sudah 8,5, kemudian konsentrasi balitanya, terus ada IO, infeksi opportunity itu tadi, yaitu ada tumbuhan yang di tubuhnya. Jadi si balita itu masuk stadium 3 dan stadium di HIV tidak bisa turun. Jadi ya tetap dia case 3, TB, HIV dengan TB stadium 3 seperti itu. Nah, lanjut. Itu untuk apa namanya tadi, kondiloma. Kalau di laki-laki di teman-teman LSL jadi kayak kembang kol gitu benar di kanal, benar-benar kayak kembang kol banget sampai pantat. Kalau di perempuan ya di kanan kirinya. Lanjut untuk slide-nya. Kemudian untuk tujuannya kemana? Kalau kita ke diri. Apa dilakukan sendiri gitu. Ini ada di layanan kami, kita berikan pengobatan sendiri, tapi lama sekali untuk si kondiloma itu bisa rontok. Itu lama sekali kita berikan. Adanya fokusnya di sini, kanan kirinya itu dikasih insulin, baru diobati itu biar tidak, karena obatnya memang panas sekali untuk mematikan. Tapi yang mau cepat itu kita rujuk ke SPKK. Kebetulan di Kota Kediri itu bukanya selain Gambira di Hausada, jalan veteran. Dengan lewat jalan veteran itu ada di Hausada, itu rumah sakitnya provinsi. Di situ ada SPKK yang bisa dikapitalisasi. Cepat sekali. Udah selesai gitu. Dan bisa pakai BPJS. Seperti itu bedanya dari puskesmas ke memang rujukannya berjenjang ini tadi ya seperti ini modelnya jadi nempel dan dia tuh bening. Lanjut untuk gambarnya masih ada nggak ya gambarnya? Oh ini yang di sama sih di anal juga seperti itu. Lanjut untuk gambarnya. Jadi kayak ini benar-benar kayak binakol ya. Ya benar kayak binakol ya. Lanjut. Ini yang di penis. Ya, yang di penis memang bisa sampai ke paha dan tergantung lamanya. Berkembangnya cepat banget kok. Minggu 2 minggu itu kalau dia memang imun tubuhnya jelek cepat sekali. Lanjut. Nah ini yang di vagina, nah ini yang saya ceritakan yang di anal itu seperti itu, bahkan bisa sampai muncul kayak yang tadi yang di anal itu, karena memang dia munculnya lewat anal. Nggak sakit toh, terus saya juga tahu. Makanya teman-teman LSL ini apa tergantung sekali sama lubrikan karena ya memang untuk ini. Ini yang di bagian dalam yang sampai seperti itu lama sekali itu yang sampai tengah itu. Kalau yang muncul kecil bisa dilakukan kateterisasi cepat. Monggo lanjut. Banyak gambar-gambar ya. Ini yang di tumbuhan vegetatif ya. Ini panas sekali rasanya, panas sekali itu sampai ampun panas sekali ya. Karena memang dia perilakunya seperti itu, mau ampun saya juga nggak bisa. Yang herpes. Lanjut untuk herpesnya. Nah ini sama ya herpes itu
keluhannya cuma bedanya aja sih. Kalau kondiloma tadi ada kayak muncul gitu, kalau herpes itu lanjut gambar-gambar keluhannya sama. Terus ditularkannya juga sama. Bisa lewat oral seks atau kita juga bisa lanjut kalau ini keluhannya tetap sama gatal. Nah ini kenapa di mulut dia berarti oral seks. Nah itu yang di tangan ya memang seperti itu. Ini saya terakhir dapat pasien ini akhir tahun kemarin di orang kabupaten mepet Malang. Kebetulan kuliahnya di kota Kediri, dia mau berani periksa setelah dia hebat. Nah, hebat-hebatnya pasien sekarang itu lebih percaya Google daripada dia datang ke layanan. Terus sekarang itu ada aplikasi Halodoc. Nah, Halodoc itu enak, kita konsul di rumah, suruh beli obat ini langsung ke apotik. Nah, Halodoc juga kadang kita nggak mikir ini obat bisa ditebus secara langsung atau resep dokter. Nah, sama Halodoc dianjurkan waktu itu pasien saya untuk rujukan karena dia herpes sudah menyebar di di sampai cervicis. Dia harus periksa ke rumah sakit ke spesialis kelamin. Nah, untuk ke rumah sakit itu sendiri harus melalui puskesmas karena kasusnya dia di puskesmas kami. Kebetulan kampusnya juga di kota Kediri, akhirnya dia datang ke layanan untuk minta rujukan. Siapa yang rujukan? Halodoc gitu. Halodoc saya juga nggak tahu. Akhirnya itu tadi lah. Sampai teman-teman yang senengane ini karena yang hobinya scroll di HP, sampai belinya obat lewat Shopee. Padahal mungkin itu sendiri antiviral yang pasien di kota Kediri gratis. Bahkan di Indonesia juga gratis. Dia itu mau akses karena malu atau dia itu beli di Shopee. Kalau di Shopee bisa dilihat harganya berapa? 1 juta sekian, 2 juta sekian gitu. Jadi beli di Shopee daripada ke layanan padahal gratis dibayar. MS dan VCT sendiri di kota Kediri gratis, pengobatannya gratis gitu ya. Jadi benar-benar memudahkan ya itu tadi. Lanjut salah ngambil izin. Nah ini yang sifilis. Nah ibu hamil kembali ke ibu hamil dengan sifilis. Begitu ditemukan ibu hamil dengan sifilis nanti untuk janinnya dikandungnya cacat kongenital, ada organ-organ bayinya sifilis yang disebut sifilis kongenital. Nah, untuk bayi baru lahir dari ibu sifilis dapat mengalami anemia, demam, timbul ruam pada kulitnya. Nah, kenapa? Kembali lagi ke air terpadu. Untuk ibu hamil dilakukan pemeriksaan PPHA. Kalau dia sudah reaktif, kita harus segera melakukan ke rumah sakit yang dituju. Untuk rumah sakit yang kita di kota Kediri masih ada satu PMCT-nya yaitu Gambiran. Untuk Gambiran kita lakukan rujuk di poli kandungan, nanti konsultasi psikologis. Di situ nanti akan diberikan obat yang minumnya sehari 4 kali selama 30 hari. Jadi seperti itu untuk ibu hamilnya. Pernah menjumpai hal seperti itu di lapangan? Sering seperti itu. Biasanya riwayatnya apa Bu? Faktor resikonya apa gitu kan? Biasanya memang dari teman-teman PSP yang sudah obat, pengen berkeluarga dan punya anak. Seperti itu. Kadang dia dulunya memang karena di kota Kediri sudah untuk lokalisasinya sudah ditutup ya. Jadi
sebagian ada yang sudah tobat, ada karena usia, karena mungkin sudah sepuh, pengen berkeluarga, pengen punya keturunan, ada yang masih menjajakan diri tapi dipindah di lokasi kabupaten yang masih belum ditutup. Di kabupaten yang masih jalan ada di Bura, di Krian kalau ada yang rumahnya di Luwe, ada di Werku yang rumahnya daerah Pengen Sari, itu ada Masia dan aktif periksa ke tempat kami. Jadi kalau mau periksa itu di bawah satu LS gitu sama LSM, kita kerja sama LSM, sama mucikarinya juga di bawah, sama pemeriksaan. Karena di sini kalau nggak periksa nggak boleh jualan di situ. Jadi memang kita kerjanya seperti itu. Jadi kita pemeriksaannya memang apa namanya berkala 3 bulanan. Seperti itu karena dia memang beresiko sekali teman-teman PSB, jadi harus kita rangkul benar-benar kita rangkul. Lanjut untuk slide-nya. Nah ini ya, kembali ke gambar ya. Lanjut gambar. Nah ini mirip flu Singapura ya, sudah pernah tahu. Jadi demam yang tiba-tiba ruam ini bintik-bintiknya mirip. Lanjut lagi. Nah ini karena dia orang sek ya sampai ke lidah juga seperti itu. Lagi. Nah ini vaginitis. Ini peradangan pada vagina yang disebabkan mikroorganisme Trichomonas vaginalis. Gejalanya keceringan seperti yang saya sampaikan tadi, kemerahan pada kemaluan, gatal, bau tidak sedap, amis. Kemudian ditularkan umumnya lewat kontak seksual tetap karena IMS infeksi menular seksual. Nah ini kebersihan diri ya, tetap persyaratan izin ya, perempuan sebagai perempuan harus tetap menjaga kebersihan. Biasanya di sini teman-teman yang di sini ataupun yang online ada nggak yang biasanya waktu menstruasi hanya saya membalut saja tidak ganti pembalut saja itu ya, hindari seperti itu, ganti pembalut ya ganti celana dalam. Biasanya karena kotor, karena memang lembab keringat kita, apalagi yang model-model kayak saya semuanya kayak gini, jadi lebih produksi keringat berlebih, jadi harus kemana-mana sangu seperti petilan atau ini ganti semuanya itu karena lanjut nanti saya akan menjelaskan tentang vaginitis sama sepsitis. Yang gambar-gambar ada enggak apa-apa karena mungkin nanti teman-teman sudah ini yang dalam kita pakai spekulum ya ini ya. Nah, dulu ini kita selesaikan IMS dulu ya. Bedanya vaginitis sama sepsitis. Nah, itu tetap kita lakukan pemeriksaan. Tidak bisa dengan terawangan ilmu perdukunan tidak bisa. Jadi tetap kita lakukan pembukaan dengan spekulum. Kita ambil apa namanya? Apusannya dengan 2 objek gelas untuk pemeriksaan IMS itu sendiri. Kalau perempuan 2 objek gelas, kalau laki-laki 1 objek gelas. Jadi kalau perempuan itu kita lakukan pemeriksaan di vaginanya. Kita tanya dulu keadaannya apa. Kalau ada gatalnya kita siapkan lagi 1 tabung reagen di NaCl. Gunanya apa? Trichomonas itu yang senengane joget-joget dari sore porsio di fornik anterior itu yang bikin gatel, dia akan cepat mati dengan udara bebas. Makanya kita harus sediakan tabung reagen yang isinya NaCl. Begitu kita lakukan pembukaan porsio, kita ambil yang di vagina yang di dekatnya rubio itu kita ambil kita letakkan di objek gelas yang satu dan di bawahnya porsio yang fornik anterior videowaternya langsung masuk di objek gelas. Kemudian kita masuk ke porsio ke servik ya, kita ambil airnya, kita masukkan ke objek gelas, kita usapkan ke objek gelas langsung tanpa menunggu waktu kita setorkan ke lab. Makanya kenapa untuk pemeriksaan IMS harus dekat dengan lab.
supaya si apusan yang kita ambil tadi tidak memakan waktu lama. Seperti itu untuk yang perempuan. Nah, di lab nanti akan dibaca. Ini cervicitis atau BV atau Bacterium vaginalis seperti itu, biar nanti untuk mendiagnosanya biar cepat, tidak salah diagnosa. Untuk pengobatannya juga itu yang perempuan. Untuk yang laki-laki kenapa satu? Karena hanya cairan ujung penis saja yang dilakukan pemeriksaan. Jadi harusnya kita lakukan milking. Jadi milking itu untuk mengeluarkan cairan penis, tapi biasanya kalau milking pasien itu masih keluar spermane. Kita untuk melakukan pemeriksaannya butuh adalah cairan yang seperti di gambar tadi yang kayak nanah, tapi nanti setelah di mikroskop itu sperma yang jalan kita makanya sebaiknya kita lakukan penis kita dari pangkal ke ujung kita tarik itu nanti kita hapuskan ke objek gelas. Syaratnya pasien itu tidak minum obat yang beli sendiri di luar. Biasanya sebagai pasien pinter sekali tanya Google beli yang namanya super tetra. Terus beli yang namanya Google kemarin keluarnya apa? Itu sudah minum ini ya mesti nggak keluar itu cairannya. Kadang kita sebagai petugas itu berbarengan sama pasien, padahal dia masih keluar kencing panas, nyeri sekali, nggak bisa tidur, terus seperti itu. Tapi dia sudah berupaya, kadang rendam duduk sendiri gitu kan. Mungkin karena saking mau ke layanan seperti itu. Untuk IMS itu dulu, nanti tanya-tanyanya tahan dulu, kita ke HIV/AIDS. Lanjut HIV-nya. Nah, biasanya masih ada yang bingung. HIV sama AIDS. Nggih napa mboten? HIV sama AIDS masih bingung ya, teman-teman ya. Untuk HIV sendiri itu human immunodeficiency virus. Jadi virusnya yang masuk ke tubuh, contoh ini saya. Virus yang masuk ke tubuh saya sehat, enggak ada keluhan, saya HIV. Tapi kalau saya sudah ada diare lama, diobati gak sembuh, tumbuh gatel, ada TB, ada penyakit kelamin, berarti saya sudah ke AIDS. Jadi ya HIV ya AIDS karena memang ada IO yang ada di tubuh saya untuk HIV AIDS. Jadi perbedaannya seperti itu. Lanjut. Jadi yang diserang memang ini ya imunitas kita. Nah, di sini tidak bisa langsung ya untuk ini ada inkubasinya. Jadi kalau saya terserang HIV-nya, saya reaktifnya tahun 2024, berarti saya beresikonya itu 2-3 tahun yang lalu. Seperti itu. Nggak bisa saya hari ini. Contoh nih, faktor resiko saya adalah karena saya nakes, faktor resiko saya adalah saya menolong persalinan, saya nggak tahu pasien tadi HIV positif apa enggak. Ternyata setelah kebrojolan bayi lahir, setelah dicek ternyata ibunya reaktif gitu kan. Berarti saya ada faktor resiko untuk tertular. Saya harus pasca pajanan dulu, saya juga harus minum ARV karena pasca pajanan, penanganan pasca pajanan itu sendiri untuk nakes memang harus minum ARV sendiri selama ada waktunya sendiri 28 apa 3 bulan saya lupa. Nah, kemudian di sini awalnya memang seperti itu, kekebalan tubuh menurun, mudah terserang penyakit, akhirnya meninggal karena memang ada IO ya. Diare berulang, sering sariawan di mulut, penurunan berat badan secara mendadak. Tapi untuk teman-teman yang HIV positif dan dia tidak mau berobat memang langsung cepat banget. Kalau sudah diketahui, saya hari ini reaktif gitu ya, saya nggak mau ARV karena saya memang belum siap untuk minum obat setiap hari seumur hidup, saya belum siap. Nah itu biasanya sebulan 2 bulan cepat sekali saya akan muncul IO seperti itu. Lanjut.
Lanjut Ibu untuk penyampaian materi. siap. Di sini bagaimana cara pengelolaan HIV-nya? Lanjut. Nah, tadi lewat darah ya, lewat darah. Lanjut. Lewat darah. Nah. Ini yang penafsu tadi. Lanjut. Nah, ini yang hubungan seksual. Lanjut. Ini yang ibu hamil reaktif HIV ke anak yang dikandungnya. Ini yang nggak mau ARV. Ini yang ASI. Lanjut. Ini yang ASI ya. Lanjut. Cairan tubuh yang tidak mengandung virus HIV. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, air liur, keringat, air mata tidak. Lanjut. Nah, ini. Tidak usah khawatir yang harus di luar lewat tusuk gigi apa? Ini tusuk gigi ya. Itu atau pembalut ya. Bagi makanan juga tidak. Bagi makanan BSAG. Lanjut. Nah, untuk mencegahnya ada CDE ya, ada lanjutnya. Jadi ya pada satu pasangan tidak berganti pasangan, saling setia, sudah dengan kondom itu tadi, dari pemakaian narkoba suntik, untuk E-nya, lanjut. Hati-hati untuk pisau cukur. Sekilas hepatitis yang terkena ya, eliminasi hepatitisnya. Nah, ini hepatitisnya untuk ibu hamil. Lanjut. Ini yang terakhir. Nah, ini persalinan pada ini penting sekali untuk pilihan persalinan pada ibu dengan HIV bisa per vaginam ataupun abdominal. Ya, SC ya. Kalau per vaginam itu boleh toh persalinan dengan normal, boleh ada syaratnya seperti itu tadi. Pemberian ARV lebih dari 6 bulan, syaratnya juga bagus. Nah, seperti itu. Di viral juga harus bagus. Untuk SD juga seperti itu. Nah, ya, terima kasih untuk materinya. Saya jelaskan sedikit untuk ibu hamil melahirkan itu bisa yang HIV positif HIV ya, bisa menyusui ASI eksklusif nggak sih? Biasanya kan karena cairan itu tadi ya. Bisa dengan syarat sudah ARV lebih dari 6 bulan, viralotnya bagus, ibunya bagus, dan hanya ASI saja, nggak boleh dicampur. Kenapa nggak boleh dicampur? Apa itu yang menyebabkan anak si bayi tertular HIV? Karena konsistensinya ASI itu lebih halus daripada si susu formula. Begitu hari ini ASI, khususnya si baby kena ASI, nanti sore kena susu formula, nanti akan terjadi luka di situ karena memang konsistensinya beda, lebih kasaran si susu formula. Nah, di situ ada luka terbuka, akan masuk si ASI lagi. Jadi kalau ibu hamil reaktif ini di dipersiapkan, akan besok ASI eksklusif apa enggak? Sama bekerja bisa pumping enggak? Terus mampu enggak dinya karena untuk ASI eksklusif sendiri banyak ya faktornya yang bisa menghambat, mungkin faktor pikiran, faktor keluarga, suami kayak gitu. Kalau memang dia ragu, ya udah saja daripada nanti si bayi tertular. Untuk bayi sendiri begitu dari ibu hamil yang reaktif, begitu lahir langsung dikasih profilaksis, yaitu nanti sama dengan PA-nya sudah diberikan dosisnya selama 6 minggu. Terus 6 minggu langsung kita lakukan IUD. Kita lakukan IUD, pemeriksaan dikirim ke Dr. Sutomo, bisa kebetulan di Kota Kediri belum ya, nanti kita lakukan pengiriman sampelnya ke Dr. Sutomo. Itu
kita tunggu hasil, kalau memang reaktif ya lanjut ARV. Kalau reaktif stop. Seperti itu. Untuk bayinya seperti itu. Ada tuh Bu di lapangan. Ada. Saya punya bayi ini berarti 4. Wilayah saya sendiri 4 bayi dari ibu HIV positif. Dan yang paling besar sekarang sudah SD. Kebetulan lahirnya di hari dunia 7 Desember dia lahir. Jadi setiap 1 Desember dia datangi saya untuk minta sangu. Seperti itu. Saya hari ulang tahun saya minta sangu seperti itu. Ibu HIV-nya positif, tapi alhamdulillah negatif semua. Karena dia manut untuk melakukan pengobatan ARV itu sendiri. Sudah untuk materinya HIVMS, nanti selanjutnya waktu saya kembalikan ke moderator, itu ya Mbak moderator, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti lanjut ke ini diskusi nggih. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivit penyampaian materinya. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab pada teman-teman yang hadir di aula maupun peserta yang mengikuti secara online. Silakan mengajukan pertanyaan. Monggo untuk teman-teman yang offline, kebetulan kan teman-teman yang offline banyak yang di lapangan, bisa nanti sharing apa aja kasus-kasus HIV/IMS yang ditemukan di lapangan. Jadi nanti kan wilayah kita juga beda, mungkin ada yang di luar kota, di luar pulau, jadi nanti bisa daerah perkotaan atau daerah pedalaman, monggo yang susah sekali aksesnya kota untuk akses ARV atau gimana, nanti bisa sharing teman-teman yang offline yang sudah terbiasa dengan lapangan, monggo. Ibu aja. Ini Ibu dosen monggo tanya atau sharing pernah menemukan kasus apa mungkin di lingkungan mahasiswa atau di tetangga di waktu komunitas, monggo. Teman-teman silakan yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan. Monggo Mbak, ada pertanyaan. Enggak usah malu-malu, enggak apa-apa, kita sharing kok di sini. Mohon izin Bu, saya mau bertanya. Nama saya Minalia, perkenalkan nama saya Minalia, saya dari Merauke, Provinsi Papua Selatan. Mohon izin Ibu bertanya terkait dengan untuk di sistem di Kediri, kan dari puskesmas itu biasanya ketika ada kasus yang terkait dengan IMX itu kan merujuk biasanya ke di klinik ya Bu ya kalau nggak salah. Nah pada saat itu dikembalikan ke layanan atau puskesmas, apakah ada rujukan balik seperti itu dari rumah sakit ke tingkat puskesmas? Itu yang pertama yang ingin saya tanyakan. Yang kedua terkait dengan sistem dari pemeriksaan EID. Itu seperti apa Ibu di wilayah kerjanya Ibu seperti itu, karena kan mengingat bahwa sangat sulit sekali untuk melakukan pemeriksaan EID apalagi di tanah Papua Ibu izin ya, maksudnya kebetulan saya di Papua seperti itu. Nah itu kan kendala mulai dari logistik dan lain sebagainya seperti itu.
Nah, apakah ini juga terjadi di wilayahnya Ibu seperti itu? Iya. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih untuk penelitiannya. Terima kasih sekali kita sudah sampai Merauke. Rasa kita ke sana sekarang. Nah, gini ya Ibu, dari teman-teman dari Merauke. Kalau di Kota Kediri, untuk ibu yang sudah ditemukan HIV ataupun PMS, ibu hamil ataupun pasien yang tidak hamil, itu kita langsung kita lakukan rujukan ke klinik PDP. Jadi untuk yang hamil kita lakukan rujukan ke klinik PDP, kemudian langsung nanti dilakukan pengobatan. Untuk ibu hamil dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Gambiran. Kebetulan di Kota Kediri yang hanya Rumah Sakit Gambiran, kita lakukan rujukan ke Gambiran. Untuk pengobatannya memang di Gambiran, tapi untuk pemeriksaannya rutin bulanan itu tetap di puskesmas. Jadi supaya ibu hamil tidak perlu jauh periksa ataupun antri lama seperti itu. Kalau di rumah sakit memang lebih banyak ya Bu. Terus untuk kalau obatnya habis ya berarti harus akses ke rumah sakit itu sendiri karena memang harus kontrol oksigen dulu. Nah, di kota kami, di Kota Kediri ini memang kami tidak bekerja sendiri, kami dibantu oleh LSM. Jadi LSM yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri itu ada LSM yang tugasnya hanya menemukan. Di sini ada LSM Redline, nanti bisa di Instagram juga ada. Itu tugasnya hanya menemukan untuk teman-teman yang komunitas LSL sama PSP. Nah, kalau sudah ditemukan sama mereka teman-teman LSM itu yang mungkin jangkauannya lebih detail daripada nakes, karena mereka punya komunitas sendiri, itu kalau sudah reaktif ataupun perlu pendampingan, kita dampingi dengan teman-teman LSM dari KDS Friendship. Jadi kalau di kota itu ada Redline, di Kabupaten Kediri ada Suar, LSM-nya memang sendiri-sendiri, tapi kita kerjasamanya juga luar biasa, pasti akan lintas kota, lintas kabupaten seperti itu. Jadi kita tidak bekerja sendiri, nanti akan didampinginya mulai apa aja, mulai dari psikologis sampai akses vitamin, dan teman-teman LSM itu memberikan nutrisi. Jadi mereka sudah ada mungkin donatur ya untuk memberikan nutrisi kepada teman-teman yang reaktif itu tadi. Dan teman-teman itu dipertemukan tiap bulan. Jadi biar dia tidak merasa sendiri. Oh ternyata yang reaktif tidak hanya saya. Jadi ada jenjang dari teman-teman supaya dia lebih semangat dalam hidup, semangat dalam minum vitamin, punya vitamin untuk ARV-nya, karena untuk ARV masih ini banget ya dari teman-teman layanan, teman-teman di lapangan itu vitaminnya diminum belum seperti itu. Jadi untuk pertanyaan tadi dikembalikan ke puskesmas dengan rujukan atau enggak ya ada rujuk balik dari BPJS itu sendiri kan memang harus dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Itu tadi yang pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, untuk ID itu sendiri di Kota Kediri masih dilakukan ini rujukan, jadi pengiriman sampel ke Sutomo seperti itu. Jadi nanti kita ambil kebetulan PMS-nya juga di Gambiran, jadi yang ambil nanti petugas dari layanan PDP Gambiran nanti diambil dan dikirim sampelnya ke Dr. Sutomo. Jadi memang untuk Kota Kediri sendiri belum untuk viral juga masih dikirim seperti itu, pemeriksaan viralnya seperti itu Bu. Baik, itu dari jawaban dari Bu Vivi. Mungkin dari teman-teman ada ingin ditanyakan lagi?
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya dari Jember Ibu, Jawa Timur. Kebetulan alhamdulillah saya bidan wilayah di Puskesmas. Jadi kemarin itu kan kita di Jember ada pelaksanaan NOPP Bu, yang untuk imunisasi poliotetes. Nah, alhamdulillahnya itu di desa saya itu ada pasien yang dia dari suami istri itu positif HIV, tapi dia putus obat. Nah, kodaruannya itu Bu, anaknya itu positif juga, balita usia 5 tahun, sekarang sudah TK non kecil, TKA. Nah, pas waktu pelaksanaan NOPP itu kan memang yang tidak boleh kena tetes NOPP itu salah satunya adalah penderita HIV. Itu kodaruah Bu, karena memang pelaksanaannya itu serentak. Jadi kader saya itu tidak tahu mana balita yang kemarin ini, kan kita sudah lulus dari posyandu itu balitanya Bu. Jadi dia kena tetes. Saya juga ketar-ketir takut ada apa-apa, takut mantap tahun itu ternyata tidak ada respon apa-apa Bu. Jadi dia alhamdulillah tidak sakit, tidak diare. Itu kenapa gitu? Iya, terima kasih dari Bidan Jember. Nah, emang untuk balita yang HIV positif tidak boleh terkena vaksin yang hidup. Vaksin hidup itu basicnya sama polionya harus polio injeksi, jadi yang IPV. Jadi untuk teman-teman wilayah biasanya juga saya pun juga kemarin kecolongan. Kebetulan kemarin ada vaksin serentak gitu Jawa Timur karena ada kasus polio itu. Jadi benar-benar kemarin satu rumah itu sama kasusnya sama seperti yang saya alami kemarin. Kebetulan ini juga kecolongan karena nggak tahu kalau dia itu balita dengan tahu kalau reaktif tapi kan pasti kelendran karena memang balitanya banyak gitu kan. Ya pertama kita evaluasi dulu ada muntah, diare sampai masa evaluasinya bisa 3 sampai seminggu. Kalau nggak ada apa-apa ya sudah. Mungkin bisa pantauan dari ibunya yang di rumah atau kader yang dekat rumah. Sama dikonsulkan ke dokter puskesmas. Nah, tapi dengan catatan seperti itu. Nah, untuk vaksin polio tetes itu sendiri biasanya lebih ke muntah, diare, tapi kalau udah nggak muncul gejala ya sudah apa. Nah, kalau saya kemarin juga seperti itu kasusnya, dia putranya 3 reaktif, papahnya negatif, jadi kan mereka pasangan diskordan. Nah, putranya 3 yang reaktif yang paling kecil. Jadi yang anak pertama kedua itu enggak, tapi balita semua yang kedua ketiga. Jadi nakes itu bingung ini yang positif yang reaktif yang mana, diteslah semua si balitanya itu. Nah, saya menunggu untuk IPV-nya karena sudah saya siapkan. Lah, putranya ibu ini mana gitu. Kan sudah ditetes kemarin. Bidan wilayah pun sama Bu Kader juga karena tetesnya tidak di posyandu, jadi 1 di kelurahan. Ya saya kira enggak semua karena memang Ibu Kader pun enggak tahu, enggak memang untuk yang tahu hanya nakes untuk masalah HIV positif kan sekali, pastinya memang harus dijaga. Jadi kita biasanya memutuskan anak istimewa ini enggak boleh polio tetes, harus polio injeksi. Kenapa? Dia ada sakit, kita bilangnya ke kader seperti itu. Karena memang anak spesial saya bilang gitu. Tidak perlu kita menyebutkan karena dia HIV positif. Jangan sampai menyebut seperti itu karena memang itu privasi sekali. Karena di nakes ada undang-undangnya. Barang siapa yang melanggar privasi pasien memberitahu hasil tanpa persetujuan pasien atau
melanggar si privasi itu sendiri, kita bisa dituntut dan penjarakan seperti itu. Jadi kita harus berpegang teguh pada itu tadi undang-undang yang menjaga privasi pasien itu. Jadi itu tadi Bu Bidan Jember memang untuk melayani semua balita sekian banyak itu memang butuh ketelitian dan pasti ada yang namanya juga tidak sengaja dan alhamdulillahnya tidak apa ya nanti untuk pembelajaran berikutnya benar-benar anak-anak spesial itu kita pegang sendiri, kita di lain hari atau sehari sebelumnya itu untuk caranya supaya tidak kena polio vaksin yang tidak diperbolehkan seperti itu. Satu pertanyaan lagi. Baik, satu pertanyaan lagi bisa dari penanya dari itu. Baik, terima kasih atasnya perkenalkan saya Aprilia dari Suster Emma izin bertanya. Bagaimana cara kita sebagai tenaga kesehatan menghadapi dan meyakinkan pasien muda uji yang terpapar IMS dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan walaupun kita sudah memberikan edukasi tentang bahaya IMS. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak April. Jadi untuk IMS itu sendiri memang sangat ini ya. Jadi memang dari pendekatannya memang harus ekstra. Karena yang saya bilang tadi sebagai perempuan kita untuk periksa itu juga selain malu, males, kita bisa ngatasi sendiri. Biasanya kayak gitu, ibu-ibu atau teman-teman perempuan ini. Biasanya menyepelekan gitu loh. Untuk ini caranya bagaimana pendekatan, kita berikan penjelasan bahwa ini nanti yang awalnya gatel, yang awalnya bau, yang awalnya ada lendir yang kayak susu basi itu bisa mengarah ke infeksi menular yang akan lebih bukan ngeden ya, bukan nakut-nakutin ya kan, tapi memberikan penjelasan yang dari hati ke hati. Jadi kalau pasien itu kenapa kita harus walaupun kita nggak happy, kita harus berikan kepercayaan dulu supaya pasien percaya ke kita dulu. Dengan pasien percaya ke kita, itu pelayanan ataupun pengobatan akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Jadi lebih ke pendekatan personal dulu, kita berikan contoh seperti saya tadi berikan gambar-gambar kalau perlu atau di sosmed kalau perlu seperti itu. Monggo nanti kalau masih teori atau bayangan itu kadang memang masih belum bisa ini ya. Nanti kalau sudah di lapangan biasanya pasien itu akan manut sama kita kalau kita pendekatannya dengan hati. Jadi jangan semua pasien di jas atau nggak boleh begitu, jangan begitu, enggak. Jadi memang iya Bu sebaiknya seperti ini. Jadi pemilihan kata, lebih ke pemilihan kata juga. Seperti itu ya Mbak. Baik. Karena masih ada sisa waktu,
masih tanya jawab boleh Bu. Silakan teman-teman yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan lagi. Nanti untuk teman-teman yang di sini yang offline, nanti kalau biasanya saya itu selalu meninggalkan nomor telepon, walaupun di pas saya pemeriksaan lapangan, babysitter atau pemeriksaan atau penyuluhan atau pas kita sharing di karena tempat nongkrongnya teman-teman di kafe, di warung gitu ya, saya selalu meninggalkan nomor telepon, ataupun saya waktu kunjungan di kelurahan sama ibu-ibu arisan saya meninggalkan nomor telepon. Kenapa? Biasanya kalau forum seperti ini malu untuk bertanya. Jadi saya selalu meninggalkan nomor telepon. Tujuannya apa? Biar japri untuk saya untuk jenengan WA saya ataupun telepon ataupun datang langsung ke layanan. Kebetulan saya kalau pagi sampai siang itu pasti di dalam gedung karena memang pelayanan. Tapi setelah jam 12 sampai sore kadang bahkan malam saya itu mesti kafe, bukan ngopi ya, tapi bekerja. Seperti itu, mobil visiti maksud saya. Seperti itu. Kalau di barat sungai sini di daerah Mojoroto bisa di Cafe Brother. Atau kalau enggak di daerah Lerboyo itu di Trembesi, di warung Trembesi. Kalau enggak di Gor seperti itu. Kalau enggak di kos-kosan seperti itu. Kalau di tengah-tengah itu di kota, wilayah kota, di Awor atau di Luf, bahkan masuk Luf kita juga seperti itu, hotspot itu. Nah, untuk ini nanti silahkan WA atau datang ke puskesmas saya di tempat saya kerja di Puskesmas Kota Wilayah Selatan, tepatnya di dekatnya kampus YIN di Ngronggo. Di situ langsung ke ruang visiti. Di situ ada polivisitinya. Monggo silahkan datang. Saya Bu Vivit, nanti kita sharing-sharing atau Bu saya itu nemukan sini di kasus kayak seperti ini, gimana Bu? Seperti itu. Teman-teman itu lebih ini ya, sungkan kalau mau ini tanya di forum seperti ini. Monggo bisa japri nomor telepon saya nanti ada di Mbak. Ada ya nomor telepon saya di situ. Ada nanti. Ya yang ini ya Mbak moderator yang untuk nomor teleponnya. Nanti bisa WA. Kebetulan karena saya juga sering mendampingi teman-teman untuk WA mau 24 jam. Saya enggak ini kok. Kalau bisa saya balas gitu. Enggak akan lama-lama ketumpuk. Kalau Bu dosen itu repotnya konsul nggih. Jadi konsul mahasiswa sampai ketumpuk banyak sampai bingung ini. Kalau saya kayak enggak ada yang pada pasien aja. Monggo ada lagi. Baik, ada pertanyaan. Izin bertanya Ibu, baru-baru ini saya dapat pasien yang habis lahiran. Pas diperiksa anaknya ternyata positif sifilis. Nah, pertanyaannya Ibu, saya pas kami PT ibunya saat persalinan kira-kira ada resiko tertular. Dan pertanyaan kedua, ada pasien hamil juga diperiksa ternyata positif hepatitis. Kira-kira persalinan bisa di puskesmas atau langsung ke RS. Terus sebagai bidan, edukasi apa yang harus kami berikan kepada pasien tersebut? Nah ini ya, untuk ini tadi sudah lahiran ya, berarti ya udah positif ini sudah lahir. Berarti kan ANC terpadunya belum dilakukan eliminasi itu tadi. Untuk yang sudah benar-benar positif tidak bisa dilakukan di puskesmas ya, untuk bisa tertular risiko tertular kalau APD-nya sudah benar-benar sarung tangannya dirasa tidak bocor dan tidak ada percikan cairan tubuh pasien ke kita tidak masalah. Jadi memang benar-benar APD untuk nakes itu memang benar-benar harus diterapkan ya, kadang kita menyepelekan Allah gak popo gitu ya. Padahal jadi kita nggak boleh ini ya untuk diri kita sendiri.
APD harus apalagi face shield ya. Takutnya percikan itu ke mata atau ke kita teriak ayo mulut seperti itu. Kita memimpin ayo Bu gitu. Banyak sekali kasus seperti itu di lapangan. Terus kemudian risiko tertular kalau merasa kena cairan tubuh atau ke mata atau ke mukosa mulut bisa langsung hubungi rumah sakit terdekat di Polisiti untuk PPP yaitu pengobatan pasca pajanan seperti itu. Nah, untuk ibu hamil diperiksa positif hepatitis itu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk konsul SPOK dan ini mengantri kalau di Kota Kediri itu mendaftarkan bayinya untuk mendapatkan vaksin HBIG. Jadi dan di Kota Kediri itu alhamdulillahnya untuk vaksin itu sendiri gratis untuk si babynya. Jadi memang benar-benar kenapa harus dilakukan KNC terpadu itu di trimester awal apabila ditemukan HIV positif atau TPHA positif bisa dilakukan pengobatan. Nah, HIV positif kan berarti kalau di trimester awal masih ada waktu 6 bulan untuk ARV. Jadi nanti bisa dilakukan persalinan itu tadi syaratnya untuk kasus HIV positif seperti itu. Nah, untuk yang hepatitis itu tadi langsung tetap dirujuk konsul SPOK rumah sakit dan mengantri vaksin mendaftarkan bayinya calon bayinya itu ke dinas kesehatan untuk mendapatkan jatahnya si vaksin HBIG itu tadi. Seperti itu. Dari yang teman peserta online atau ini ada pertanyaan lagi? Mohon izin ada pertanyaan dari teman kita yang dari via Zoom. Izin membacakan ya Bu pertanyaannya. Ini dari Gamini. Pertanyaannya, ada yang saya tanyakan Bu. Untuk ibu hamil yang semester 1 tidak terdeteksi hepatitis dan pada saat persalinan diperiksa darah lengkap dan terdeteksi kalau ibunya reaktif, apakah pemeriksaan terhadap ibunya Bu? Apa saja pemeriksaannya? Waktu mau persalinan hepatitisnya muncul. Oh ya. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal, tetap masa inkubasi. Jadi tidak hanya hepatitis saja. Saya di lapangan trimester awal itu dia masih negatif. Begitu mau lahiran, kebetulan lahirnya di rumah sakit, kalau rumah sakit pasien datang pasti darah lengkap ya, cek darah lengkap lagi. Begitu itu reaktif untuk HIV-nya. Nah, yang ditanyakan tadi kan untuk hepatitisnya. Lagi. Ini tidak terjadi hepatitis dan pada saat persalinan diperiksa darah lengkap dan kalau bisa reaktif. Nah, ini untuk hepatitis apakah pemeriksaan terhadap hamilnya? Untuk pemeriksaan terhadap hamilnya tetap dilakukan pemeriksaan hepatitis atau eliminasi wajib ibu hamil. Nah, untuk hepatitisnya si ibunya konsul SPOK nanti untuk pengobatannya SPOK untuk bayinya itu tadi HBIG-nya dipersiapkan seperti itu. Tapi nggak tahu di kota-kota lain untuk HBIG gratis apa enggak, kita kurang ini. Kalau di kota Kediri untuk HBIG-nya gratis seperti itu. Kalau trimester 1 dirasa trimester 1 tidak terdeteksi, berarti nanti harus ada pemeriksaan di persiapan persalinan sama seperti HB itu akan diulang di trimester 3 masuk usia 36, 37 harus wajib pemeriksaan HB bisa diulang untuk triple eliminasinya kalau memang dia beresiko. Jadi dikembali lagi. Jadi untuk ibu hamil ataupun untuk bidan wilayah pastikan paham ibu hamil ini pekerjaannya apa, ibu hamil ini faktor resikonya ada atau tidak. Jadi benar-benar kita itu tidak hanya mengurus diri kita sendiri, tapi mengurusi ibu hamil pasiennya. Jadi lebih detail. Biasanya ibu kader yang apa namanya yang lebih paham, ibu ini
ibu hamil ini ternyata suaminya ini atau ibu hamilnya walaupun dia masih aktif ini yang untuk HIV positif masih aktif ini gitu kan. Oh ya berarti dia beresiko berarti kita di trimester 3 harus wajib untuk melakukan triple eliminasi lagi bahkan pemeriksaan HB bahkan untuk eliminasi seperti itu. Baik, mungkin cukup Ibu. Terima kasih atas jawabannya dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi lewat online. Dari materi yang sudah dipaparkan, ada yang dapat saya simpulkan yaitu IMS atau infeksi menular seksual merupakan infeksi yang disebabkan hubungan seks atau kontak seks di mana penyakitnya itu ada gonore, adiloma, herpes, sifilis dan vaginitis. Sedangkan HIV atau immunodeficiency virus adalah penyakit serius yang mempengaruhi kekebalan tubuh manusia. Untuk di Kediri ada 2.533 kasus, di mana mayoritas itu adalah penderitanya laki-laki ya Bu. Untuk penularannya bisa melalui transfusi darah, cairan kelamin, peralatan yang dipakai secara bergantian seperti alat cukur ataupun sikat gigi. Kemudian pencegahannya ada langkah A, B, C, D, di mana A, Anda jauhi hubungan seks berganti-ganti tanpa kondom. B, bersikap saling setia. C, cegah dengan penggunaan kondom. D, hindari pemakaian narkoba suntik. Dan juga E, equipment atau berhenti terhadap pemakaian peralatan. Saya Ayu Kristianti, mohon maaf apabila ada kata ataupun perbuatan selama menjadi moderator. Saya mohon pamit dan undur diri. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke MC. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada pemateri kita, Ibu Vivit Puji Puspitasari SK, dan kepada moderator Ayu Tiska Inisiati. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber Ibu Vivit Puspitasari SK, kepada yang terhormat Ibu Bidan Fauzia Laisi SST MK, untuk maju ke depan melakukan prosesi penyerahan sertifikat. Baik, terima kasih kepada Ibu Bidan Fauzia Laisi SST MK. Sampailah kita pada acara terakhir yaitu penutupan. Untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Kami dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah berkenan mengakhiri acara kuliah pakar mahasiswa sarjana kebidanan dan pendidikan profesi bidan dengan tema analisis situasi IMS HIV serta peran bidan dalam penularan IMS HIV. Kami mewakili panitia menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan pada acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang mau berfoto dengan narasumber kita, Ibu Vivit, atau berfoto dengan dosen, disilakan dan diperbolehkan.